Gini ya, pernah nggak sih Anda natep layar laptop yang kosong melompong, ngerasa bener-bener pusing sama tumpukan jurnal, data, belum lagi deadline riset akademik yang rasanya nggak ada habisnya? Jujur aja kita semua tahu lah ya kalau proses riset itu kadang bikin capek dan kewalahan banget. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah ekosistem AI yang menurut saya sangat unik. Ini adalah sebuah ruang kerja digital bernama Voice of Epistemic Literacy, atau gampangnya kita sebut VEL, yang dirancang oleh Edi Setiawan. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sih cara kerja inovasi yang satu ini. Oke, jadi ini dia semacam roadmap kita hari ini ya. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama ruang kerja VL. Terus, kita masuk ke fase 1 soal gimana nentuin topik dan metode. Lanjut ke fase 2, yaitu soal pencarian sumber dan referensi. Dan pastinya kita bakal tutup di fase 3, yaitu gimana nyiapin presentasi akhirnya. Sip, langsung aja kita mulai ya. Bagian pertama, mengenal ruang kerja VL dan apa aja sih perangkat fundamental di dalamnya. Kalau kita perhatikan tata letak sistem ini secara keseluruhan, ruang kerja VL ini kelihatan terstruktur banget loh. Setiap icon custom GPT yang dibikin sama Edi Setiawan ini benar-benar punya fungsi spesifik buat dukung kerjaan akademik kita. Nggak ada tuh yang namanya menu-menu rumit yang bikin bingung. Semuanya udah tertata rapi, ibaratnya kayak deretan alat presisi di meja kerjanya seorang profesional. Sistem ini dengan cerdas memisahkan mana alat yang khusus buat pendidik dan mana alat analitis yang dipakai sama para peneliti. Nah, coba bayangin ada angka 3.375. Angka interaksi untuk alat yang namanya Core VL Pro, atau sering juga disebut Humanitic Writing Engine. Ini benar-benar luar biasa menonjol. Angka penggunaan yang masif ini langsung ngasih tahu kita kalau alat ini tuh emang jangkar utama sekaligus yang paling difavoritin di seluruh ekosistem ini. Bisa dibilang, ini tuh mesin integrasi yang jadi jantungnya seluruh ruang kerja VL. Tapi tunggu dulu, ekosistem ini tuh nggak cuma buat peneliti aja. Ada juga yang namanya OBE Learning Engine yang sekarang masih versi beta. Dan ini dirancang khusus buat para pendidik. Mari kita urai sedikit ya akronim-akronim akademiknya. Jadi alat ini tuh bisa bantu metain rencana pembelajaran semester, terus ngaitin capaian pembelajaran lulusan ke capaian pembelajaran mata kuliah, sampai turun lagi ke sub CPMK. Singkatnya nih, dia emang didesain buat memproses dan nyusun materi pengajaran yang kompleks kayak buku atau modul, biar presisi dan benar-benar sesuai sama standar outcome-based education. Oke, sekarang mari kita posisikan diri kita sebagai peneliti. Kita masuk ke bagian kedua, fase 1, topik dan metode, tempat di mana perjalanan akademik kita benar-benar dimulai. Yang bikin menarik, Edi Setiawan ini secara harfiah ngasih nomor urut ke alat-alatnya. Langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Simple banget kan? Tapi desain kayak gini tuh secara proaktif nyilangin rasa bingung kita. Dia nyiptain alur kerja AI yang sangat logis dan step by step buat riset akademik. Jadi kita sebagai peneliti udah nggak perlu lagi tebak-tebakan, harus mulai dari tools yang mana dulu ya. Semuanya udah dituntun dengan jelas. Nah, di langkah pertama ini ada isu trend intelligence. Alat ini langsung ngeberesin hambatan terbesar kita, nyari ide penelitian yang valid. Bayangin, dia memvalidasi ide awal Anda ke lebih dari 200 juta sumber data. Ditambah lagi, dia pakai standar metrik SJR. Buat mastiin Anda nggak buang-buang waktu berbulan-bulan cuma buat ngerjain topik yang fondasinya lemah. Kualitas jurnalnya langsung diklasifikasi tuh dari kuartil Q1 sampai Q4. Jadi bisa dipastiin riset Anda udah berdiri di atas fondasi yang super kokoh sejak hari pertama. Dan ini dengan sangat cerdas menunjukkan gimana prosesnya berjalan saat kita masuk ke langkah kedua. Di sini, Determine Method and Design Analyzer langsung ambil alih. Begitu judul dan hipotesis Anda terbentuk, AI ini nggak cuma nebak-nebak asal atau ngebiarin bias manusia ikut campur. Nggak sama sekali. Dia dengan sangat presisi menganalisis dan merumuskan metodologi penelitian yang paling ketat, yang benar-benar paling cocok buat hipotesis spesifik Anda tadi. Keselarasan antara topik dan metode sekarang udah otomatis tersusun secara ilmiah. Karena kita udah punya topik dan metodologinya, sekarang pastinya kita butuh sumbernya nih. Kita lanjut ke bagian ketiga, fase 2, pencarian sumber dan referensi, alias waktunya ngebangun basis bukti. Di langkah ketiga ini, Journal and Book Targeting System beroperasi dengan luar biasa efisien. Cukup dengan mengunggah hipotesis Anda dan ngetik perintah mulai dari awal, sistem ini bakal dengan cerdas ngindarin pencarian kata kunci acak di mesin pencari konvensional yang sering banget rentan sama bias. Dia ini secara murni cuma nyari jurnal dan buku referensi yang benar-benar spesifik selaras sama hipotesis Anda.
Hipotesis itulah yang jadi satu-satunya kompas pemandu di sini. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, cara manual yang super ngebosenin, waktu harus hunting data dan nyusun format referensi satu persatu sampai begadang larut malam. Bikin pusing kan? Sekarang coba bandingin sama nyamannya pakai Smart Reference Builder ini. Anda tinggal masukin nomor doi, judul jurnal, nama penulis, atau bahkan tinggal copy-paste aja teks lengkapnya, dan pengumpulan literatur Anda langsung otomatis tersusun detik itu juga. Waktu berharga Anda dan energi otak buat ngurusin perintilan format, sekarang benar-benar bisa diselamatkan. Oke, sekarang kita sampai di tahap pamungkas dari perjalanan akademik ini. Bagian keempat, fase 3, presentasi akhir, di mana kita mengotomatisasi hasil temuan untuk dipresentasikan ke rekan-rekan kita. Di titik inilah AI Slide tahap beta mulai unjuk gigi. Bayangin aja rasa leganya. Setelah ngelewatin semua proses akumulasi riset dan pengumpulan data yang berat banget, AI spesifik ini ngambil alih buat ngerangkum dan mendesain slide presentasi akademik Anda secara otomatis. Tahapan krusial bikin deck presentasi yang biasanya bisa makan waktu berhari-hari, sekarang bisa sepenuhnya diserahin ke sistem otomasi. Jadi semua ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita. Kalau AI udah bisa nanganin struktur, metodologi, cari referensi, bahkan sampai ngedesain presentasi dengan semulus itu, terus apa dong peran kita sebagai akademisi di masa depan? Faktanya, kita lagi bergeser dengan sangat cepat dari yang tadinya cuma sekedar pengumpul data, jadi seorang penyintesis tingkat tinggi. Ini tuh era baru dari literasi epistemik, di mana manusia harusnya cuma fokus pada inovasi ide, bukan lagi terjebak di urusan administrasi teknis. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap buat berevolusi bareng teknologi ini, atau malah rela tertinggal olehnya? Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, teruslah belajar dan pastinya, teruslah berinovasi.